Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Sulistyo Wibowo yang bernomor NIM 28921502503 dari kelas manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah etika bisnis untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Baiklah, mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Latar belakang etika bisnis. Etika bisnis merupakan suatu bidang ilmu ekonomi yang terkadang dilupakan banyak orang. Padahal melalui etika bisnis inilah seseorang dapat memahami suatu bisnis persaingan yang sulit sekalipun. Bagaimana bersikap manis, bagaimana menjaga sopan santun, berpakaian yang baik, sampai bertutur kata. Semua itu ada di meaningnya. Bagaimana era global ini dituntut untuk menciptakan suatu persaingan yang kompetitif, sehingga dapat terselesaikannya tujuan dengan baik. Kolusi, korupsi, mengandalkan koneksi, kong kali kong menjadi suatu hal yang biasa dalam tatanan kehidupan bisnis. Sasaran dan ruang lingkup etika bisnis. Secara sederhana, etika bisnis dapat diartikan sebagai suatu aturan main yang tidak mengikat karena bukan hukum, tapi harus dapat diingat dalam praktik bisnis sehari-hari. Etika bisnis dapat menjadi batasan bagi aktivitas bisnis yang dijalankan. Etika bisnis sangat penting mengingat dunia usaha tidak lepas dari elemen-elemen lainnya. Keberadaan usaha dapat pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis tidak hanya mempunyai hubungan dengan orang-orang maupun badan hukum sebagai pemasok, pembeli, penyalur, pemakai, dan lain-lain. Pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah cara untuk berbisnis dan meliputi semua bagian yang berhubungan dengan perusahaan, masyarakat, dan individu. Peran dari etika bisnis pada sebuah perusahaan adalah untuk membentuk perilaku karyawan dan pimpinan agar hubungan antara karyawan, perusahaan, dan berbagai pihak internal dan eksternal lain tetap sehat. Teori etika. Etika teleologi berasal dari kata Yunani, telos, sama dengan tujuan. Mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. 2. Deontologi berasal dari kata Yunani yaitu deon atau kewajiban. Mengapa perbuatan ini baik dan perbuatan itu harus ditolak sebagai buruk? Deontologi menjawab, karena perbuatan pertama menjadi kewajiban kita dan karena perbuatan kedua dilarang. Pendekatan stakeholder. Pendekatan stakeholder merupakan sebuah pendekatan bagi baik yang banyak digunakan, khususnya dalam etika bisnis. Belakangan ini dengan mencoba mengintegritaskan kepentingan bisnis di satu pihak dan tuntutan ketika di pihak lainnya. Dalam hal ini, pendekatan stakeholder adalah cara mengamati dan menjelaskan secara analitis bagaimana unsur-unsur dipengaruhi dan mempengaruhi keputusan dan tindakan bisnis. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia memiliki makna yang berkaitannya dengan pengelolaan sumber daya manusia, pegawai atau karyawan dalam perusahaan. Dalam hal ini, SDM juga dapat disebut sebagai personil, yaitu sebagai aset organisasi atau perusahaan yang berfungsi sebagai modal material yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata baik secara fisik maupun non-fisik untuk mewujudkan kemajuan perusahaan organisasi atau organisasi. Utilitarianisme berasal dari bahasa Latin atau utilis, atau bisa yang dimaksud bermanfaat. Menurut teori ini, suatu tindakan atau
perbuatan dikatakan baik jika membawa manfaat. Tidak hanya satu atau dua orang saja, melainkan bermanfaat untuk masyarakat. Dalam rangka pemikirannya, kriteria untuk menentukan baik buruknya suatu tindakan atau perbuatan adalah kebahagiaan terbesar dari jumlah orang yang terbesar. Etika pemasaran. Etika pemasaran merupakan sebuah standar moral yang digunakan untuk memadu keputusan dan tindakan pemasaran. Sebagai contoh perusahaan, entitas ini harus dapat berjalan secara harmonis dengan seluruh kepentingan stakeholders seperti pemasok, konsumen, mediator, kompetitor, dan sebagainya. Etika produksi. Etika produksi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat atau utility, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Kegiatan produksi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan manusia dalam menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Kesimpulan, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa etika diperlukan dalam kegiatan bisnis. Etika adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salah. Sedangkan produksi adalah suatu kegiatan menambah nilai guna barang dan dengan menggunakan sumber daya yang ada. Etika diperlukan juga dalam organisasi dan perusahaan karena etika bisnis mampu menunjang bertahannya suatu bisnis, organisasi atau perusahaan. Etika pula dapat memberdayakan SDM secara maksimal dalam berbisnis. Organisasi atau perusahaan dengan memperlakukannya etika dalam bisnis dan berorganisasi dengan baik dan tepat. Selain itu juga implementasi etika juga dapat dilihat dari fungsi manajemen sumber daya manusia, yaitu manusia itu sendiri. Saran. Sudah seharusnya dalam manajemen produksi dan manajemen sumber daya manusia menerapkan etika bisnis. Mengingat pentingnya beretika dalam bisnis karena bisnis tanpa etika tentu otoritas organisasi atau perusahaan akan berkurang selaras dengan manajemen yang diharapkan. Ini adalah daftar pustaka atau situs-situs yang saya dapat untuk materi di atas tadi. Baik, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman sekalian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.